Menikahi Hot Om. Bab 263. Kamar Widya Mahesa. Kamu harus izin. Mas yang akan izinin kamu nanti. Kamu ikut Mas cuma untuk periksa, bukan untuk kerja. Setelah itu Mas antar pulang. Widya mendesah. Ia sungguh tidak enak jika harus mengambil izin sebab dokter jaga IGD saat ini tidak banyak. Ada beberapa teman sejawatnya yang sedang cuti. Tapi, Mas, jangan debat Mas dalam masalah ini, Bun. Lantas Widya hanya bisa pasrah. Jelas Mahesa memiliki koneksi, tapi Widya merasa tidak enak jika diistimewakan. Hal itu tidak akan baik untuk reputasinya nanti. Kamu lagi nggak sehat. Kamu mau nangani pasien, tapi kamunya sendiri nggak fit. Apa pasien akan percaya? Kamu mau lari ke kamar mandi buat muntah pas periksa pasien. Mereka akan tersinggung, Bun. Jelas itu mungkin saja terjadi. Apalagi aroma pasien IGD yang sering kali berbaur dengan keringat dan berbagai macam hal, bisa saja membuat keadaannya saat ini semakin parah. Ia bisa semakin mual. Ia jelas ingat betul, bahkan obat anti mual dari dokter yang dulu ia konsumsi tidak membantu. Nurut, Widya pada akhirnya menyerah. Ia menuruti saran sang suami. Oke, rumah sakit. Wah, iya ini. Ada kantung hamilnya. Dokter Mahesa sama dokter Widya bisa lihat, kan? Mata Widya dan Mahesa terpana beberapa saat ketika melihat lingkaran kecil hitam pada USG hitam putih yang terkoneksi pada TV layar datar. Alhamdulillah, ya. Ini kantungnya berada dalam kandungan. Letaknya juga sempurna di puncak rahim. Tapi tunggu sebentar. Beberapa saat menggerakkan probe dokter laki-laki bernama Ilham itu menemukan sesuatu yang lain. Wah, kantungnya ada dua ternyata. Kembar lagi. Dan beberapa saat kemudian, suara degup jantung dari masing-masing janin itu diperdengarkan. 2. Baik Widya dan Mahesa tidak bisa menyewidyakan kebahagiaannya. 6 tahun berlalu, setelah sekian lama perpisahan itu, kini mereka dianugerahi rezeki yang tidak diduga-duga. Jelas saja Mahesa sebagai lelaki merasa bangga. Sedari tadi ia bahkan sudah menggenggam tangan sang istri dan tersenyum ke arahnya. Jadi, dokter Widya ada keluhan atau aman saja sejauh ini? Tanya sang dokter kandungan yang saat ini sudah duduk di belakang meja. Kalau aman-aman saja, kita mulai berikan vitamin untuk kebutuhan tumbuh kembang janin. Pasalnya ini kembar, untuk itu nutrisi harus sangat cukup. Widya diam untuk sesaat. Berusaha meredam mual yang sedari tadi menderanya. Mual banget, dok. Rasanya benar-benar mual sampai nggak mau makan apa-apa. Mau minum saja saya juga muntah. Pokoknya nggak bisa bau makanan sama sekali. Dokter yang tidak lain merupakan teman sejawat Widya dan Mahesa tersebut mengulas senyumnya. Tidak apa-apa. Kita akan berikan obat anti mual. Cara makannya seperti biasa ya, Dokter Widya. 1 jam sebelum kebiasaan mual itu muncul. Untuk mengingatkan barangkali lupa, jika biasanya mual muncul pagi jam 6, maka obat mualnya diminum jam 5 pagi. Tidak akan mempan jika diminum saat mual sudah muncul. Kurang efektif. Baik, dokter. Dokter kandungan bernama Ilham itu kemudian berhenti mengetukkan sesuatu pada keyboard komputernya dan fokus untuk memberikan advice. Obat mual, antioksidan, kalsium juga kebutuhan sudah saya resepkan. Hindari makanan yang banyak mengandung gas ya, dok. Contoh seperti buah mangga, buah naga, kubis sementara jangan dulu. Nanti bikin kuidiak. Susu juga nggak usah kalau memang tidak cocok. Nanti anaknya kebesaran bikin nggak nyaman perut. Apalagi susu kedelai yang mengandung hormon prostaglandin alami yang sebagian bisa memicu kontraksi.
Cukup kalsium dari vitamin yang saya berikan tadi saja. Aktivitas dikurangi. Banyakin istirahat saja. Rebahan dan rileks dulu. Widya menganggukkan kepalanya. Ia senang mendengarkan penjelasan dari dokter dengan lengkap seperti ini. Walaupun ia juga seorang dokter, namun jelas ilmu mereka jauh berbeda. Dokter umum sepertinya jelas tidak akan mengerti detail masalah kandungan. Yang dasar-dasar saja tentunya. Begitu juga dengan Mahesa. Kandungan jelas bukan dalam ranah ilmunya sebagai dokter, jelas ia membutuhkan petunjuk pada temannya yang lebih mengerti. Apa ada yang mau ditanyakan lagi, Dokter Widya dan Dokter Mahesa? Sejenak, Widya terdiam. Lah memikirkan satu pertanyaan yang mungkin sensitif tapi jelas perlu ditanyakan. Momennya jelas sangat tepat agar Mahesa, suaminya juga bisa mendengarnya. Jika tidak, mungkin lelaki itu tetap gencar melakukan aktivitas yang sangat disukainya itu. Ini dok, maaf sebelumnya. Untuk masalah berhubungan. Widya melirik ke arah suaminya sejenak. Meringis sebab ia merasa bersalah. Maaf, Mas. Widya penasaran sama jawabannya. Dokter Handoko yang melihatnya pun merasa gemas dan terkekeh sendiri. Nah, sementara Dokter Mahesa mungkin harus puasa dulu. Boleh berhubungan, tapi senyaman ibu. Jangan sering-sering, nanti bisa kontraksi. Baik, dokter. Tidak masalah. Kali ini, Mahesa yang menjawabnya. Begitu lugas dan tegas. Yang penting anak dan istri saya aman. Mantap. Saya rasa sudah kalau memang tidak ada yang ditanyakan lagi. 2 minggu lagi kontrol untuk lihat. 3. Perkembangan janin. Baik, dokter. Setelah pemeriksaan itu usai, Mahesa langsung membawa Widya ke ruang praktiknya. Di sana, ada ruang khusus untuk istirahat dan lelaki itu memerintahkan sang istri untuk merebahkan diri di sana. Kamu istirahat dulu di sini, ya, sayang. Pasien Mas udah rame. Nanti jam makan siang Mas antar kamu pulang. Iya, Mas. Tapi kalau Mas jadi bolak-balik ke rumah, Widya bisa naik taksi online aja. Kan repot, Mas. No, enggak, sayang. Sama Mas aja, Jelas Mahesa tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Ia tidak akan melewatkan setiap momen untuk merawat dan menjaga istrinya yang kini tengah berbadan 3. Dulu perempuan ini berjuang sendirian dalam kehamilan pertamanya, maka ia tidak akan hal itu terulang kembali di kehamilan keduanya. Oke, Mas nggak bisa ditolak, kan? Mahesa tertawa kecil. Mengecup kening sang istri dengan begitu lembut. Demi kebaikan kamu. Iya. Sebelum pergi ke ruang praktiknya, Mahesa mengusap perut sang istri yang masih rata. Maafin Mas buat rasa nggak nyaman yang akan kamu rasakan 9 bulan ke depan, ya, Bon. Mas akan selalu berusaha ada di samping kamu. Widya mengangguk haru. Hatinya seolah tersengat dan membuat air matanya kontan merebak haru. Bagaimana tidak, ia langsung teringat bagaimana susahnya ia mengandung Nina, Niko dan juga Nata tanpa lelaki. Itu. Jelas hal itu adalah salah satu bagian tersulit dalam hidupnya. Namun ia cukup beruntung sebab kemudian lelaki itu menemani dan menyambut kelahiran anak-anak mereka. Makasih, ya, Mas. Nggak perlu, sayang. Mahesa lantas membawa bibirnya mendekati perut sang istri dan mulai membacakan ayat-ayat pendek untuk sejenak. Dari surat Al-Fatihah, Trikul, ayat kursi dan beberapa ayat lainnya. Setelah selesai, ia mengajak para buah hatinya yang sedang tumbuh itu mengobrol sejenak. Sehat-sehat, ya, sayang. Papa kerja dulu. Nanti abis praktif kita ajak mama pulang lalu istirahat di rumah, ya. Dan sekali lagi, lelaki itu mencium perut yang masih rata tersebut. Sungguh,
Sedari tadi Widya tidak bisa menahan rasa bahagianya. Jelas ia sangat senang diperlakukan seperti ini. Ia gemas ingin mengusap puncak kepala sang suami, namun khawatir malah akan merusak penampilan rambutnya yang sudah disisir rapi. Selama jam praktik berlangsung, Widya tertidur setelah meminum obat serta vitamin dari dokter. Tubuhnya kini sangat nyaman sampai tidak menyadari hingga ia sudah berpindah tempat ke dalam mobil. Kini ia dan suaminya itu sudah di depan sekolah anak-anaknya untuk menjemput mereka. "Papa!" Jelas saja Nina langsung berteriak senang saat melihat sang ayah. La langsung memeluk lelaki tampan dan memesona yang sedari tadi sudah menjadi perhatian banyak ibu-ibu yang juga menjemput anak-anak mereka. "Kangen deh sama papa." Mahesa terkekeh, langsung menyambut Nina dalam gendongannya. "Papa juga kangen Nina. Mas Niko dan Mas Nata mana?" "Di belakang, Pak. Nanti sebentar lagi juga keluar." 4. Ya. Tidak lama kemudian Nata dan Niko keluar. Bersamaan dengan itu Widya terbangun dan menyadari dirinya sudah berpindah tempat. Ia lihat suami dan anak-anaknya berdiri tidak jauh dari pagar pekarangan sekolah baru. Ya, kini ketiga buah hatinya itu sudah tidak taman kanak-kanak lagi. Mereka sudah kelas 1 sekolah dasar dan jelas Mahesa yang mengurus semuanya. Membuka sedikit kaca mobilnya, Widya langsung mendengar bisik-bisik gosip dari ibu-ibu muda yang masuk ke telinganya. Pak Mahesa itu ganteng banget, ya Mbak. Coba aja dia masih sendiri, aku nggak akan nolak dia walau dia duda. Beruntung istrinya yang janda itu dapat Pak Mahesa. Dia baik lagi sama anak-anak sambungnya, setiap kali aku jemput keponakanku tuh rasanya, nggak sabar lihat dia. Hihihi. Kapan ya dia cerai dari istrinya? Hati Widya langsung berdenyut. Jelas ia tidak suka mendengarkan hal itu. Sinyal kamu itu kuat, ya, Mila. Dapat aja informasi. Iya, dong. Gampang itu, mah. Hehehe. Bikin Pak Mahesa cerai sama istrinya aku juga bisa, say. 5. Hush, kamu ngawur banget, Mil. Mana boleh seperti itu. Ibu-ibu yang berkerumun itu terkekeh. Membuat Widya yang mendengarnya geram bukan main. Sekali lagi saja ia mencoba bersabar, kalau mereka berbicara lagi soal dirinya dan suaminya, maka ia tidak akan segan lagi. Iya, Mil. Kamu jangan terlalu kepedean. Emang kamu udah yakin kalau Pak Mahesa mau sama kamu? Maulah. Aku cantik gini. Masih gadis lagi. Perawan ting-ting. Bukan janda bolong kayak istrinya itu. Anak 3 lagi. Duh. Pak Mahesa agak katarak aja tuh mau sama janda. Ya kali aja jandanya cantik, Mil. Mil. Cantikan Mila lah, Bo. Coba lihat nih, Mila itu masih gadis. Putih, segar, rambut panjang, senyum manis. Apalagi coba. Emangnya kamu udah lihat kayak apa istrinya Pak Mahesa yang bekas janda itu? Kata orang cantik juga loh, Mil. Selama anak-anak masuk ke SD, Widya lebih banyak ikut mengantar mereka dan menunggu di mobil atas permintaan Mahesa. Dan setelah itu Mahesalah yang mengantarnya sampai ke dalam kelas. Untuk itulah, mungkin para wali murid lebih mengenal Mahesa daripada dirinya. Secantik-cantiknya janda, lebih hotan gadis, dong, Mbak. Pak Mahesa bisa, Mila yakin dia bakal lebih suka sama gadis kayak Mila. Lebih menggigit gitu luo. Kalau istrinya pasti udah bolong banget. Sungguh, Widya sudah tidak tahan lagi. Hatinya benar-benar panas. Ia pun memutuskan untuk meraih kunci mobilnya dan mematikan mesin mobil. Turun dari sana dan menghampiri orang-orang yang tengah membicarakan dirinya dan suaminya. Widya sengaja berdeham keras di antara ibu-ibu yang masih asik berkerumun di sana.
Ada sekitar 6 orang atau 7 orang yang masih asik dengan obrolan mereka. Mereka langsung mengalihkan perhatiannya pada Widya. Maaf, nih, Bu. Pengen ikut gabung. Kayaknya seru banget obrolannya. Ada berita apa nih? Untuk sesaat beberapa orang itu tertegun. Terdiam tentu saja sebab sedang menikmati kecantikan yang sebelumnya tidak pernah mereka lihat. Perempuan yang berdiri di hadapan mereka itu terlihat sangat cantik dengan setelan blusenya. Wajah putihnya tampak bercahaya. Rambut panjangnya ditata rapi hingga membuatnya lebih memesona. Jika dilihat dari penampilannya, jelas mereka berpikir kalau Widya bukan dari kalangan biasa. Wah, baru lihat adek ini. Cantik banget. Mau jemput keponakannya ya dek? Kebetulan mau jemput anak, Bu. Tapi suami yang turun. Oh walah. Begitu. Hehehe. Ini loh, Bu. Ibu-ibu lagi pada ngomongin Pak Mahesa. Coba lihat di sana. Salah satu ibu-ibu itu menunjuk ke arah Mahesa yang masih menemani anak-anaknya membeli pernak-pernik di depan sekolah. Mantan duda nggak punya anak dapat janda anak 3. Jadi pada sayang banget karena secakep itu harus ngurusin anak orang. Kan mendingan ngurusin anak sendiri. Ya, kan, ibu-ibu? Iya, 6. Bener-bener. Tapi mbaknya jangan suka loh, iya. Itu jatahku. Di sini cuma aku yang masih gadis. Semua orang tertawa seolah itu adalah candaan yang wajar. Dan Widya masih bersikap santai mengendalikan dirinya walau hatinya sudah panas bukan main. Tapi kan bapak itu, kan udah nikah, Mbak. Kayaknya juga bahagia sama anak-anaknya. Widya berusaha tenang saat memancing para wanita-wanita yang menurutnya sudah keterlaluan itu. Kelihatan aja, Mbak, bahagia. Siapa tahu dia menderita ngurus anak sambungnya itu. Aku sih, nggak tega ya. Mendingan harus segera diselamatkanlah. Sebelum lama-lama ngurusin anak orang. Cara nyelamatinnya gimana caranya memang, Mbak? Nanti, pelan-pelan aku deketin Pak Mahesa, Mbak. Kenalan, terus, ya gitu, deh. Pokoknya pasti berhasil. Mila, Widya melihat pikiran gadis itu penuh dengan bayangan tidak baik tentang suaminya. Imajinasinya tampak sudah terlalu dalam. Dosa loh, Mbak. Niat merusak rumah tangga orang, hati-hati. Dosa mah belakangan. Nanti kan bisa tobat, Mbak. Hahaha. Tangan Widya sudah terkepal di samping tubuhnya. Ia ingin menembalas kata-kata murahan gadis bernama Mila itu. Namun tindakannya itu tertahan saat Nina berteriak dan berlari ke arahnya. Mama! Secara otomatis Widya menoleh. Menyadari hal itu, ibu-ibu yang melihatnya langsung menegang. Jelas mereka tahu, Nina adalah anak yang mereka sangka adalah sebagai anak sambung dari Mahesa. Ya, sayang. Mama udah selesai praktiknya. Mama izin hari ini. Nggak masuk kerja. Yayai. Kita jadi bisa main bareng, kan, Ma? Bisa, sayang. Nina sudah merangkul anaknya dan kembali mengalihkan pandangannya pada ibu-ibu yang masih terpana pada dirinya. Ini anak saya, ibu-ibu. Namanya Nina. Tidak lama kemudian, Mahesa melangkah ke arahnya bersama Nata dan juga Niko. Sayang. Ya, Mas. Widya dengan sengaja langsung merangkul pinggang Mahesa. Nah, ini suami saya. Namanya Mahesa. Mahesa melemparkan senyuman tipisnya pada orang-orang yang sedang berbicara dengan istrinya. Udah ngobrolnya? Tanya Mahesa. Anak-anak mau minta makan siang di tempat biasa. 7. Sebentar, Mas. Ada yang mau aku omongin di sini sama ibu-ibu ini. Ada kesalahpahaman di sini, Mas. Demi apapun,
Ibu-ibu yang tadinya sangat asik berbicara itu diam 1000 bahasa. Wajah mereka pucat pasi sebab yang dibicarakan sejak tadi malah ada di hadapan mereka. Sedangkan kening Mahesa mengerut. Sebab selama ini setahunnya Widya tidak pernah berinteraksi dengan orang-orang ini. Kesalahpahaman. Iya, Mas. Mereka berpikir, Nina, Nata dan Niko adalah anak sambung kamu. Esa langsung paham tanpa dijelaskan. Jelas otaknya begitu peka menangkap sesuatu. Mas tunggu di mobil sama anak-anak. Widya mengangguk. Iya, Mas. Oke. Mahesa lantas menyematkan kecupan di puncak kepala Widya dan sengaja memperlihatkannya pada orang-orang itu. Tujuannya jelas untuk membantu istrinya. Lalu ia membawa anak-anaknya ke dalam mobil setelah Widya menyerahkan kunci mobilnya. Bu Widya, sepertinya kita sama-sama salah paham di sini. Kami itu cuma bercanda. Mila yang sedari tadi paling vokal langsung gelisah. Ia ingin melarikan diri namun Widya langsung mencekal tangannya. Mau kemana, Mbak? Urusan kita belum selesai, loh. Maaf, Mbak. Saya nggak tahu Mbaknya dapat kabar dari mana, tapi perlu Mbak tahu, anak-anak saya itu, anak kandung suami saya. Bukan anak sambung. Dan, kalau Mbak berniat merebut suami saya dari saya, sepertinya Mbak harus berusaha keras. Sangat keras karena dia terlalu cinta sama saya. Widya menyeringai. Menerbitkan senyuman miringnya. Benar beliau duda dan saya janda, sebab kami sempat berpisah karena suatu hal. Tapi, pada akhirnya kembali karena suami saya nggak bisa move on dari saya. Dia itu, cinta mati sama saya. Ngejar-ngejar saya sampai hampir gila. Widya melirik ke arah penampilan Mila dari atas ke bawah. Mbaknya memang masih gadis dan cantik. Tapi sayang, busuk. Suami saya nggak akan suka sama perempuan culas. Beliau paling anti sama gadis-gadis licik dan hatinya nggak baik. So, saran saya, pikirkan lagi kalau berniat jadi pelakor. Widya membawa bibirnya ke samping gadis bernama Mila tersebut dan berbisik, tapi kayaknya Mbak bukan level suami saya. Cantikan saya kemana-mana. Istri Mahesa tersebut menarik tubuhnya. Menyeringai. Tersenyum pada perempuan-perempuan yang masih berdiri terdiam. Ya, sudah ibu-ibu. Saya duluan. Permisi. Pokoknya Widya yang mulai sekarang turun dari mobil buat jemput anak-anak, Mas. Mas tunggu di mobil aja. Widya seketika mengomel pada sang suami. Walau tadi di depan semua orang ia terlihat cukup tenang, tapi di depan Mahesa ia meledak-ledak. Oke. Everything you want, baby gear.